Hai, Shalom siswa-siswi Kristen di seluruh dunia. Yuk kita belajar pendidikan agama Kristen bersama Ibu Vina. Di channel Ibu Vina punya kegiatan. Hari ini kita akan membahas pelajaran 8 untuk kelas 5, berubah dan menjadi baru. Yuk kita mulai pembelajarannya. Bacaan Alkitab pada pembelajaran kali ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19 yang berbunyi demikian. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis.
dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baiklah anak-anak, mari kita mendengarkan pengantar untuk pembelajaran berubah dan menjadi baru. Begini ceritanya. Suatu malam, ada seorang perempuan sedang menunggu di bandara. Masih ada waktu beberapa jam sebelum jadwal terbangnya tiba. Untuk menghabiskan waktu, ia membeli buku dan sekantong kue di sebuah gerai toko di bandara. Ia memasukkan sekantong kue itu ke dalam tasnya, lalu mencari dan menemukan tempat duduk. Ia menemukan sebuah tempat duduk yang sudah diduduki oleh seorang laki-laki. Tetapi masih ada tempat di sampingnya. Ia duduk di samping laki-laki itu. Sambil duduk, perempuan tersebut memakan kue sambil membaca buku yang baru dibelinya. Dalam keasikannya, ia melihat lelaki di sebelahnya dengan begitu berani mengambil 1 atau 2 kue yang berada di antara mereka berdua. Perempuan tersebut mencoba mengabaikan agar tidak terjadi keributan. Ia membaca, mengunyah kue, dan melihat jam. Sementara si pencuri kue yang pemberani itu menghabiskan kue di kantong. Ia makin kesal. Sementara menit-menit berlalu, perempuan itu pun sempat berpikir, kalau aku bukan orang baik, tentu sudah kutonjok dia. Setiap ia mengambil 1 kue, si lelaki itu juga mengambil 1, sampai tiba pada potongan kue terakhir. Lelaki itu mengambilnya dan menawarkannya kepada perempuan itu. Perempuan itu berpikir, kurang ajar sekali orang ini, sudah mencuri kueku dan menghabiskannya, dan sekarang ia malah menawarkan kueku yang dia curi. Menyebalkan sekali. Untunglah saat itu ia mendengar penerbangannya diumumkan, dan ia segera mengumpulkan barang-barang miliknya dan menuju pintu gerbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada laki-laki itu. Ia pun naik pesawat dan duduk di kursinya, lalu mencari buku yang hampir selesai dibacanya. Saat ia merogoh tasnya, ia menahan napas karena kaget. Ternyata di situ ada kantong kuenya. Ia berpikir, mengapa kueku masih ada di sini? Jadi kue siapa yang tadi kumakan? Milik lelaki itu. Perempuan itu menyadari kekeliruannya. Ia sadar bahwa dialah si pencuri kue yang sebenarnya. Nah, anak-anak kelas 5, cerita ini memberi pesan yang sangat jelas. Dalam cerita ini, si perempuan merasa diri benar dan tidak merasa bersalah ketika mengambil kue milik laki-laki di sebelahnya yang ia kira sebagai miliknya. Ia malah menyalahkan laki-laki itu karena mencuri kue miliknya. Bukankah kita juga sering melakukan hal seperti itu? Kadang-kadang kita sering menyalahkan orang lain dan hanya meminta orang lain berubah. Tetapi kita sendiri tidak mau berubah. Mengapa? Karena kita selalu merasa diri paling benar. Selalu merasa diri paling benar tidak akan pernah membuat orang berubah. Itu sama dengan orang sakit tidak akan pernah mau pergi berobat ke dokter atau rumah sakit selama ia merasa tidak sakit. Tidak ada orang yang mau berobat jika merasa tidak sakit. Padahal itu berbahaya. Kita perlu memeriksa diri kita secara rutin untuk memastikan apakah tubuh kita sehat atau tidak. Demikian juga dalam hal kata-kata, sikap, dan perbuatan. Kita pun perlu selalu memeriksa apakah kata-kata, sikap, dan perbuatan kita menyakiti orang lain dan menyakiti Tuhan tanpa kita sengaja atau tidak disengaja. Jika iya, kita perlu berubah. Sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Ada 3
pertanyaan ya. Nomor 1, apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Kedua, kapan dia menyadari kekeliruannya? Dan ketiga, sikap dan perubahan apa yang seharusnya dia lakukan? Nah, ketiga pertanyaan ini kamu jawab di buku tugas ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas bagian pengantar lewat cerita. Sekarang kita akan membahas lagi cerita Alkitab yang tadi kita baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Nah, Paulus memiliki nama asli Saulus. Ia seorang Yahudi yang sangat setia mempertahankan hukum Taurat agama Yahudi. Dengan segenap kemampuannya, ia berusaha membaca semua aturan yang dikeluarkan oleh imam besar. Waktu itu banyak pengikut Kristus dicari oleh imam-imam besar untuk dianiaya, dimasukkan dalam penjara, dan ada yang dibunuh. Saulus adalah seorang pemuda yang sangat membenci pengikut Kristus. Karena itu ia menjadi salah satu pemimpin pasukan orang-orang yang mengejar dan menyiksa orang-orang Kristen. Suatu hari, Saulus meminta surat kuasa kepada imam besar untuk mengejar dan membunuh para pengikut Kristus. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik untuk mencari pengikut Yesus, tiba-tiba Saulus disinari cahaya yang sangat besar sehingga Saulus menjadi buta karena cahaya itu. Tiba-tiba dari dalam cahaya itu terdengarlah suara yang memanggil Saulus. Katanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawabnya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang murid Kristus yang bernama Ananias." Lalu anak-anak, Saulus ke Damsyik dan bertemu dengan Ananias. Ananias menumpangkan tangan atas Saulus dan berkata, "Saudaraku Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri di jalan yang engkau lalui, Dia menyuruh aku kepadamu supaya kamu dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga Saulus dapat melihat dan ia dibaptis. Setelah Saulus bertobat, namanya diubah menjadi Paulus. Paulus menjadi terkenal sebagai pengikut Yesus yang mewartakan Injil ke seluruh kota, terutama di kota Roma. Ia meninggalkan kebiasaan buruknya menjadi murid Kristus yang menceritakan kebenaran Allah ke seluruh dunia. Saulus adalah tokoh yang mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Merasa diri paling benar, kemudian menyalahkan orang lain dan menyiksanya. Saulus tidak menyukai orang Kristen karena menurutnya orang Kristen adalah orang-orang yang melanggar hukum Taurat. Karena itu, pantas untuk dihukum atau disiksa. Saulus merasa memiliki hak untuk menghakimi orang Kristen. Namun, Tuhan tetap menyayangi Saulus. Itulah sebabnya Tuhan tidak membalas kejahatan Saulus meskipun Saulus sangat jahat. Saulus diberi kesempatan untuk berubah. Tuhan menemui Saulus melalui penampakan dan mengubah hidup Saulus. Saulus berubah dan bertobat. Ia menyadari kesalahannya. Kini ia menjadi manusia baru dan namanya adalah Paulus. Nah anak-anak, Saulus adalah juga orang yang merasa diri benar di hadapan Tuhan. Bahkan ia merasa sebagai pembela Tuhan lalu mengejar dan menyiksa orang Kristen. Orang yang saleh belum tentu dapat bersikap baik terhadap orang lain yang tidak seide, seagama, sekeluarga, atau satu sekolah, dan lain-lain. Karena itu, kamu perlu hati-hati dan memeriksa diri. Perubahan diperlukan agar pemahaman kita tidak sempit,
kita perlu terus-menerus belajar dan menyelidiki hati dan pikiran agar tidak dipenuhi dengan pikiran yang negatif atau jahat terhadap sesama. Misalnya merencanakan yang jahat terhadap teman atau tawuran dengan siswa sekolah lain hanya karena kita diprovokasi oleh orang lain. Tidak boleh ya. Selanjutnya, untuk memahami makna perubahan diri, kalian jawab 3 pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang perubahan diri? Apa yang berubah? 2. Perubahan apa yang dialami Saulus sebelum dia menjadi Paulus? 3. Apa yang Allah kehendaki untuk kamu ubah? Jawablah 3 pertanyaan ini di buku tugasmu. Sekarang mari kita sama-sama belajar dari lagu ini. Nyanyikanlah bersama-sama nyanyian dari PKJ 239 berikut ini. Judulnya Perubahan Besar. Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa menyanyi lagu Perubahan Besar? Baiklah, sekarang kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku tugasmu. Nah, anak-anak, perubahan menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang agar menjadi lebih baik. Hal itu ditandai dengan perubahan pikiran, kata-kata, sikap, dan perbuatan yang semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menolong dan memberi kesempatan kepada kita untuk berubah dan menjadi manusia baru. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Allah yang baik, tolonglah kami anak-anak-Mu ini memeriksa diri kami dan melakukan perubahan pada kata-kata, sikap, dan perbuatan kami, agar kami mencerminkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan subscribe-nya. Oke.